ada kepingin ternak ayam. Nah nanti kalau ini sudah berkembang, rencananya akan menjadikan satu apa mas yang kemarin kawan ngomong kok jadi kayak apa loh, mengadakan festival petani. Festival petani. Dari hasil-hasil yang ada di desa itu digawe lomba, digawe katakan produk ya, seperti masakan ini hasil bumi ini dikumpulkan kok wis gawe lomba masak seperti itu. Engko ana pitike ana, ndoke ana, iwake ana, sayurane ana, buahnya ada, sampai bumbu-bumbunya sudah ada semuanya, tinggal ngunduh ya kan. Nanti dibuatkan bu itu tadi masakan dilombakan. Ini ide bagus. Lah kalau ide tanpa dorongan ya kan, hanya cerita. Kalau ide itu tanpa semangat itu juga hanya cerita. Aku duwe ide, duwe cita-cita, tapi tak iso nglakoni ya padha ae. Tanpa ada motivasi, ada dorongan atau dari yang melakukan itu tidak ada niat, itu hanya satu cita-cita tanpa pelaksanaan. Ya, mumpung teman-teman ini ada di ini punya semangat, ya, terus ada yang memberikan dorongan untuk maju, insya Allah nanti akan berkembang. Mudah-mudahan dari pemerintah desa Banjar Kemantren selaku pemerintahan bisa membina teman-teman dari Karang Taruna bisa lebih maju. Biar Karang Taruna Banjar Kemantren itu paling apik sak kecamatan. Akhirnya terus malah ditinggal oleh teman-temannya dari desa lain yang lebih maju. Kita punya potensi karena apa? Karang Taruna waktu itu, Karang Taruna Kecamatan Buduran itu ketuanya dari desa Banjar Kemantren. Ketuanya kecamatan toko desa Banjar Kemantren. Tapi sing ning gone Banjar Kemantren dhewe ditinggal ketuane. Seluruh. Nah, itu. Dari ini mas, kegiatan ini saya tanyakan teman-teman tadi pagi, mohon maaf Mas Wahyu, Mas Wawan, saya ketemu Bu Lurah ngomong, Bu wis dipamiti arek-arek. Oh iya, jadi ini ada kegiatan gak apa-apa lho, kok aku ngono. Aku bukan hanya ini, saya itu cuma punya teman, punya arek-arek kepingin rono galak, kepingin ya gak apa-apa, saya mendampingi, hanya mendampingi. Iku idene teng arek-arek. Yo, aku wingi ya dikandani kok nanti Mas Wawan ke balai desa. Lah nyun sewu dia untuk Karang Taruna karena kita semuanya belajar. Nah, tadi Mas Wahyu juga tak kasih wawasan sedikit masalah karena ini adalah dana yang diambilkan dari desa. Ya, kita mempergunakan dana Karang Taruna kan. Nah, Karang Taruna kalau kita ambil dananya, tadi saya bertanyakan Mas Wahyu, untuk apa dananya? Hanya untuk kegiatan ini? Oh enggak Mas, nanti kegiatan lain-lainnya. Lala ada kegiatan yang lainnya, ya nyun sewu. Oh jadi hari ini, iya kan? Terus kalau ada pelaksanaan kegiatan, satu kegiatan, tolong karena sampean itu sudah dikasih biaya, ya dikeluarkan dari anggaran desa yang sudah dianggarkan dalam APBDes, jadinya harus pinter-pinter gawe laporan pertanggungjawaban.
Ya kan pertemuan ini harus ada berita acara, laporan, daftar hadir dan lain-lain. Seperti itu. Karena nanti untuk pertanggungjawaban itu di desa dalam waktu 1 tahun pelaksanaan anggaran mesti dikumpulkan. Nah, dari sini nih, kita belajar ya di sini ya. Cara membuat laporan pertanggungjawaban. Sing saiki ku akeh-akeh ngene. Anggaran dikeluarkan buktine gak ono. Iya kan? Betul. Hanya foto karo SPJ ditoto di maksudnya gini. Ditoto iku noto hanya di atas meja. Ya. Kemarin Mas Wahyu nge-share Pak Jokowi muring-muring karena anggaran berapa miliar untuk stunting, keluarnya sekian 10 miliar. Ya. Dibuat rapat, laporan dan lain-lain, rapat tuh sampai 8 miliar. Sing 2 miliar itu kundok ya Kak Joko. Kan enggak? Ini lah, ya kegiatan-kegiatan yang ada di desa seperti itulah. Kalau memang perlu kita Karang Taruna ya, kita harus basisnya di Karang Taruna. Terus gak usah delok sing liyane, ya kan? Kalau Karang Taruna punya kegiatan, setelah ada dana kita buat bagaimana pertanggungjawabannya awak dhewe. Ya. Lah gak iso ngomong, lah gak iso belajar kan gitu. Ternyata itu tak kandane ngene-ngene lho. Iya, Pak, gampang ya ternyata. Lho gampang. Belum belajar. Lah gelem belajar. Ono sing gampang, no tanpa belajar. Ya kan? Hanya tulisan dengan foto-foto tapi kegiatannya enggak ono. Saiki kan ruang lho ning gone ndi-ndi. Aja ning ngono mlebu TV delok lu. Wong kok ngene iso mlebu kena kasus. Wong lak ngarani sing ngarani. Kita enggak usah mikir wis enggak usah cerita liyane ya. Kita enggak mau menyalahkan orang lain. Kita belajar dari kita sendiri, organisasi kita sendiri. Iso mlaku ya hitungane kalau kepingin mulai dari jalan kepingin lari ya belajar berjalan, setelah berjalan belajar untuk ke depan. Ya apa carane iso mlaku, ya apa carane iso mlayu. Wong mlayu ku mulai teko gurung iso mlaku. Nggih, sekedar itu yang bisa disampaikan. Nyun tolong Mas Yoga sampe gak usah minder ini arek-arek wis anggap wae kanca-kancane padha belajare sampean niku ndak usah takut salah karena ini lapangan buku juga akeh ning nggone YouTube tutorial juga banyak kita nanti bisa belajar dari situ bisa belajar yang penting itu nerano ning gone lapangan. Oh, gitu seperti itu. Iya, yang menjalani. Wong mikir, ya kan, katakan ono wong iso nglangi, lho enak ya wong nglangi itu. Guru karuan lakone dhewe lho iso. Sawang sinawan. Iya. Seperti itu Mas Bayu. Anu Mas Yoga, nggih tolong besok didampingi. Ya, kurang lebihnya sadurunge aku ya njaluk sepuro karena kemarin itu Mas Wahyu, Pak, aku kuwi bisa apa Pak, aku gak ngerti apa-apa Pak, aku kaya apa iki. Nah kan gitu. Hanya bisa saya itu gak iso Pak, aku ya mbiyen itu iso kok belajar. Lah karena belajar ini. Kalau dulu kan ada bahasa gini, ojo ngekei memberikan belajar membaca
atau memberikan ilmu biarpun itu satu kata, kalau bermanfaat sampai ganjarannya gede. Jadi opo noke sampean sampean kasihkan wis gak iso ngomong ya sampai gak usah ngomong tuting-tuting tok ngene mungkin ya. Ya itu ilmunya seperti itu. Ini tuting-tuting tok. Nah, seperti itu gak ada masalah. Saya kira itu cukup. Nanti mungkin dilanjutkan Mas Yoga. Nanti setelah jenengan kasih wawasan sedikit aja Mas. Nanti gak usah dawa-dawa ya. Nanti enak iku sing ning lapangan ae sing rada jadi sampean gak usah hari ini tuh gak usah ngekai wawasan sing akeh-akeh karena sing penting itu yang di lapangan. Saya kira cukup ya, nanti saya tidak bisa mendampingi teman-teman adik-adik Karang Taruna karena saya besok ada kegiatan lain. Jadi saya nanti belum pamit ya, setelah acara ini saya langsung kembali pulang. Nanti kita teruskan di sini, mau acara apa monggo, setelah sampean ini relax aja, santai di sini. Kalau dulu tuh pernah, kalau setiap tahun itu ada program kerja Karang Taruna, ya kan, tiap tahun dilaksanakan. Dulu pernah ada di sini juga 2 kali kalau tidak salah. Sampai itu waktu itu duduk Gogon itu ya, dulu ya pernah sama saya di sini di Hotel Nusantara ya salah, di Villa Nusantara ada di situ. Termasuk anak saya juga ikut, saya ngampingi tok, nganter tok, mari membuka, tapi kan mulai. Kalau dulu kalau ada kegiatan Karang Taruna dimanapun, saya pasti disuruh dampingi. Pak Lurah waktu para penararek. Ambian enak ngomong tok, gak tau disangoni. Loh bener, dikokon budal gak disangoni, tapi tetep karena saya pernah lahirnya dari Karang Taruna, jauh mas saya dulu Karang Taruna ya, terus ono kekosongan sekretaris desa, saya mengajukan permohonan waktu itu hasil tes akhirnya jadi. Nah sekretaris desa sekarang juga gitu, dari Karang Taruna dia mendaftarkan ada lowongan sekretaris desa, jadi lolos menjadi sekretaris desa. Asalnya juga dari Karang Taruna. Memang manfaatnya memang wis ana gemlengan dari umpamane lapangan wis ana siji loro ngono wis nyekel pengalaman. Apa itu? Oh, kurang kerja mas. Oke, terima kasih untuk sambutan saya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih, saya akhiri dan saya tutup dengan bacaan. Kita laksanakan dulu dengan saya buka dulu ya. Nah, karena kegiatan ini belum dibuka tadi untuk kegiatan apa ini? Studi kooperatif. Pada malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, studi kooperatif Karang Taruna Desa Banjar Kemantren bisa dimulai. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo langsung Mas Yoga ya, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ibu nggih.
serta teman-teman Pak Indra serta Gini Mas, saya dulu sekretaris desa itu di Indra. Sekarang sekretarisnya baru ini yang gantinya saya juga namanya Indra. Oh, Gitu. jadi biar pembeda Iya, Pak, membedakan. Gitu. Serta teman-teman Karang Taruna dari Desa Banjar Kemantren yang berbahagia. Terima kasih. Dan sebelumnya saya minta maaf untuk komunikasi yang sebelum-sebelumnya itu karena ya kesibukan saya seperti harap dimaklumi. Jadi terima kasih sudah datang untuk sharing ya, studi kooperatif dengan tema peternakan ayam petelur KUB dan Larmot mungkin itu. Jadi ini mulai dari mana ini Mas kira-kira untuk penjelasannya? Ya, dari ya betul dari ayam. Kenapa KUB, kenapa Larpot kok mboten misalnya ayam kampung nopo ayam hor? Oh gitu Asal ya. dari mana ayam itu? Nggih. Mas? Ya gitu. Asal dari mana, terus apa yang membedakan mungkin perawatannya atau dalam hal budidayanya Oh, kayak gitu. gitu ya. Iya. Jadi untuk pertama itu ayam KUB sendiri. Ayam KUB itu singkatan dari Kampung Unggul Balitnak. Balitnak. Jadi Balai Peternakan itu. Balitnak. Untuk asal usulnya sendiri kan ayam kampung, sebenarnya ayam kampung biasa, dan sudah di penelitian di lab di Balai Peternakan, Balai Pertanian dan Peternakan, sehingga dapat gennya yang unggul, kampung unggul Balitnak itu namanya. Dari KUB sudah dimodif untuk dikurangi sifat mengeramnya dan ditingkatkan untuk produktivitas telurnya gitu Mas. Kalau untuk jenis mungkin sama dengan ayam kampung biasa itu AKA, ayam kampung asli. Kalau ini kan KUB, kampung unggulan Balitnak, sudah dimodifikasi gennya tadi. Untuk produktivitas telurnya sendiri ini menurut pengalaman saya sendiri Mas, yang saya sudah jalani beberapa bulan yang lalu. Untuk saya merawatnya itu bukan partai besar, maksudnya dalam jumlah besar bukan. Jadi untuk skala rumahan, mungkin bisa dibilang skala rumahan. Kalau menurut teori yang pernah saya belajar itu untuk idealnya, jadi induk, jadi ayam betina maksudnya, ayam betina yang sudah cukup umur untuk produksi sekitar 4 bulan itu, untuk indukannya betinanya itu 5 ekor satu kandang, mungkin ukuran 1 meter persegi atau 2 meter untuk itu. 5 betina dijadikan satu sama 1 pejantan, jantannya 1. Iya, 1:5 untuk idealnya mungkin menurut teori Mas. Sudah saya praktekkan seperti itu. Jadi untuk saya tambahkan 1 betina lagi, jadi 6 betina 1 pejantan dalam 1 kandang itu. Dari telurnya itu mungkin tadi Pak Ipung minta penjelasan mulai dari telur sampai indukannya sudah produktif Pak ya, mungkin itu. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Dari telur sendiri untuk penetasan itu dibutuhkan waktu kurang lebih 21 hari. Kalau untuk ayam KUB sendiri tidak bisa mengeram, jadi untuk penetasan itu harus ditetaskan di mesin penetas gitu Mas.
karena sifat mengeramnya itu kan sudah hilang ya, dihilangkan. Iya, untuk mengeramnya itu digantikan dengan mesin penetas tadi sekitar 21 hari gitu. Itu untuk telur yang fertil maksudnya. Telur fertil itu betinanya sudah dibuahi oleh jantan tadi. Kalau ayam kan biasanya bisa bertelur meskipun tidak ada jantan, bisa bertelur, tapi untuk telurnya tidak fertil, jadi tidak bisa jadi anak ya, tidak bisa jadi anakan gitu, jadi tidak bisa jadi DOC. Bahasanya kalau ayam itu kan DOC ya, daily old chicken gitu, jadi untuk umur 1 hari sekitar 21 hari tadi setelah telur jadi DOC. Setelah itu untuk perawatannya kalau bisa usia 0 sampai 1 bulan itu untuk pakannya sendiri bisa full ya, full sampai 1 bulan mas, sampai 1 bulan itu diwajibkan ya, tanda kutip diwajibkan itu full ya, untuk mendorong percepatan itu pertumbuhannya, dan dagingnya juga susunan tulangnya itu jadi BR atau apa untuk jenisnya merek. Setelah itu untuk usia 1 bulan sampai 4 bulan itu bisa untuk pakan bisa dimix, mulai dicampur bekatul atau beras jagung gitu sampai usia 4 bulan. Setelah usia 4 bulan atau 4 bulan setengah untuk makanannya bisa dengan mix tadi, yang tadi bisa dicampurkan konsentrat petelur untuk mendongkrak produktivitas telurnya itu supaya tinggi produktivitasnya mas telur. Untuk konsentrat kan ada 2 jenisnya mas, konsentrat petelur, ada konsentrat pedaging gitu. Jadi kalau untuk KUB dan larmot ini dititik beratkan di petelur. Jadi untuk konsentratnya konsentrat petelur gitu. Itu diberikan usia 4,5 sampai ke atas. Itu mungkin usia 4,5 itu biasanya sudah mulai belajar bertelur. Tapi untuk ukurannya kecil gitu. Ya mas, kecil. Tembean gitu, untuk pertama telur. Setelah ditambahkan konsentrat petelur tadi, yang saya alami sendiri mas, itu lancar bertelurnya itu hampir tiap hari. Dan yang saya pelihara itu kan ada 10 indukan sebenarnya, 10 indukan, 2 pejantan, yang 3 masih belum produktif, usianya belum jadi indukan. Jadi yang bertelur itu usia bertelurnya itu 6 ekor. Tapi untuk produksinya sendiri tiap hari di tempat saya itu menghasilkan 5 butir Pak. Untuk 6 ekor ayam itu betina yang sudah ukuran usia indukan jadi di atas 5 bulan. Hampir bisa dikatakan 90% gitu mas, tanpa jeda mas, tanpa jeda iya, tiap hari itu sekitar 5 butir, paling turun itu 1 gitu, maksudnya tinggal 4 gitu, 4 butir. Itu untuk ayam KUB. Mungkin gitu. Yang selanjutnya larmot. Ini kan judulnya kan KUB dan larmot nih. Kalau larmot itu layar modifikasi jadi larmot. Jadi itu hampir sama, jadi gennya itu lebih cenderung ke petelur gitu mas, karena indukannya itu asal usulnya dari ayam petelur coklat itu di silang, jadi diambilkan dari
gen yang sifatnya lebih cenderung produktivitas telurnya tinggi gitu, jadi layer modif. Untuk layer modif sendiri dari ukuran telur lebih besar daripada ayam KUB itu tadi. Jadi hampir sama seperti ayam horeng gitu Pak, ayam horeng. Jadi untuk warnanya agak coklat-coklat sedikit, tapi hampir sama kayak telur kampung itu tadi. Kalau KUB itu apa lagi ngarang plek kampung ya, plek kampung ya. Jadi Bukan Arab gitu. bukan Arab. Kalau yang paham telur itu biasanya paham, oh Arab, oh bukan. Kalau KUB itu sama kayak AKA tadi, ayam kampung asli gitu. Jadi untuk perawatannya mungkin hampir sama dari KUB dan Larmot itu Mas. Mungkin hampir sama, jadi seperti yang tadi mungkin sudah direkap sama Mas Wahyu ya. Nah, kalau dari teman-teman Karang Taruna mungkin mau melihara atau praktek gitu Pak. Kalau saya boleh menyarankan, yang paling penting itu dari bibit Mas. Bibitnya harus diperhatikan. Ya, DOC. Meskipun tidak beli DOC mungkin terlalu rawan mungkin. Kalau saran dari saya, kalau mohon maaf mungkin kalau awam, jadi untuk coba saya sarankan jangan dari DOC gitu Mas. Jadi untuk usia yang 4 bulan tadi atau yang induk sekalian, memang kalau dari segi harga itu ya lumayan lah, bisa dikatakan lumayan, tapi sudah matang dan siap produksi gitu. Yang pertama mungkin kalau rencana ingin membeli, bisa cari info ke Balai Peternakan gitu Mas. Mungkin kalau dari Karang Taruna mungkin ada linknya ke sana, jadi untuk browsing dulu atau apa gitu ke Balai Peternakan. Jadi itu untuk bibitnya sendiri ibaratnya murni Mas ya, murni dari galurnya itu kan murni, memang benar-benar KUB. Dan kalau dari Balai Peternak itu mungkin bersertifikasi gitu, bersertifikat lah gitu, jadi bisa dipertanggungjawabkan untuk keaslian bibitnya gitu. Mungkin saya sarankan seperti itu. Selanjutnya kalau sudah berjalan mungkin kan pasti bisa, ibaratnya kalau orang Jawa bilang wis iso kira-kira ro dinane kan gitu Mas. Jadi bisa belajar lek wayang ini ku bisa gitu kan Mas. Untuk pembelajaran awal itu bisa tahu periode bertelurnya seperti ini. Untuk pakannya mungkin oh iki lek tak kayak iki kurang seneng, lek tak kayak iki oh lebih cocok itu. Saya dulu untuk awal-awal juga gitu Mas. Jadi pakan itu coba-coba dulu, saya mix begatul pakai polar gitu, pakai konsentrat. Terus selanjutnya untuk yang terakhir ini mungkin bisa dibilang juga irit dan juga produktivitasnya tidak kalah dengan pakan pabrik yang mahal-mahal mungkin seperti itu Pak. Kalau saya yang terakhir ini hampir sudah ajek gitu, sudah pasti saya kasih tiap hari itu jagung giling dan juga begatul sama fur itu. Saya biasanya nyampur itu tiap pakan 10 kilo itu Mas ya, untuk tong bekas cat itu yang ukuran 10 kilo itu saya kasih jagung gilingnya
Iya, untuk komposisinya sendiri, untuk jagung gilingnya 6 kilo, untuk begatulnya 4 kilo. Setelah itu untuk furnya itu terserah atau BR atau apa gitu 1 kilo gitu. Tapi kalau ingin lebih baik lagi ditambahkan konsentrat petelur 1 kilo gitu aja cukup. Jadi jumlahnya 11 kilo gitu Mas. Kalau menurut saya itu sudah bagus untuk yang saya alami sekarang gitu, yang saya terapkan sekarang untuk ayam saya gitu. Kalau campurannya itu mungkin normal, ada mineral atau apa itu kan cuma tambahan aja gitu. Yang pasti kalau jagung giling itu saya kira sudah bagus. Setelah itu untuk jamu-jamuan ayam itu kan butuh kalau ya sama juga manusia kan butuh untuk apa ya stamina gitu atau daya tahan tubuh lah istilahnya, daya tahan tubuh. Kalau saya sendiri menurut pengalaman saya tiap hari itu saya berikan kunir ya empon-empon lah ya, kalau orang Jawa bilang empon-empon ya sama kayak jamu manusia gitu. Kalau saya berikan kunir, jahe sama bawang putih gitu. Itu saya blender sendiri Pak, nih saya blender untuk komposisi ukurannya mungkin main dikira-kira sendiri aja bisa gitu. Jadi nggak harus berapa gitu. Coba. Yang penting tiap ngaduk pakan saya kasih itu ya. Jadi sekali bikin itu 1 ember gitu saya taruh di botol aqua besar gitu. Jadi kan bisa bertahan lama itu. Nanti setiap mau ngasih makan ngaduknya itu airnya saya kasih itu 1 gelas kecil atau apa, yang penting nggak usah banyak-banyak mungkin, tapi harus rutin gitu aja tiap ngasih. Mungkin seperti itu pengalaman saya selama ini merawat ayam gitu. Kalau ada tambahan mungkin kalau orang lain tuh enzim atau apa gitu juga diperlukan. Cuma kalau untuk yang awal-awal belajar mungkin ya sekedar itu aja sudah cukup gitu ya. Kalau untuk pakannya dari kandang sendiri kan ada 2 sebenarnya Mas, kandang pilih kandang postal atau yang umbaran. Kalau yang saya rawat sekarang itu pakai, yang saya terapkan itu pakai kandang umbaran gitu. Mungkin kalau menurut Pak Ipung tadi di Banjar Kemantren lokasinya sudah padat Pak ya, mungkin itu yang paling bisa diterapkan ya postal itu. Kalau postal mungkin ekstra perawatannya agak ekstra, jadi menyiasatinya menurut saya itu cuma pakan yang tadi ditambahkan mungkin sayur-sayuran gitu aja. Kalau umbaran di tempat saya kan saya lepas gitu, jadi masih makan rumput atau apa kan lebih sehat gitu. Jadi tambahannya mungkin yang di postal yang dikurung terus itu tiap memberi makan ya ada sayur-sayur dibelikan yang murah-murah atau kangkung atau apa, biasanya kan cari di pasar gitu, cari di pasar itu. Kalau di sini bahasa rempesane sayur gitu bisa dicacah, dicampur sama itu tadi makanan tadi, kasih air hangat gitu aja Mas. Bisa. Kalau ada sisa-sisa nasi juga bisa, tapi nasi sendiri